Selamat pagi semuanya. Aduh, kok lemes? Sudah pada sarapan semua belum ini? Kurang? Apanya yang kurang? Kenapa? Kelebihan. Tadi kurang, ini kelebihan. Iya. Kali ini kita langsung melanjutkan perjalanan ke Tangkuban Perahu. Ya, di sini saya akan cerita sedikit ya tentang legenda Tangkuban Perahu. Ya, legenda Tangkuban Perahu itu legenda Sangkuriang ya. Iya, legenda Sangkuriang yang menceritakan Dewi Sumbi, Dayang Sumbi yang parasnya cantik sekali ya, tentunya yang membuat para raja di situ tertarik oleh Dayang Sumbi. Nah, suatu hari dia itu mengasingkan diri ke bukit bersama Dewa Jelmaan, yaitu berwujud seekor anjing, yaitu bernama Tumang. Iya, anjingnya bernama Tumang. Itu jelmaan dewa. Iya. Dan pada suatu pagi itu Dayang Sumbi sedang menenun, dan kainnya itu, pintalan kainnya itu terjatuh. Dan di situ Dayang Sumbi itu merasa malas untuk mengambil pintalan kain tersebut. Dan Dayang Sumbi itu berkata, siapa yang bisa mengambilkan pintalan kain tersebut, jika itu pria atau cowok, akan dijadikan suaminya, dan kalau cewek atau putri itu akan dijadikan saudara kandungnya Dayang Sumbi. Ya, dan suatu ketika langsung ternyata diambilkan oleh siapa di situ, ada yang tahu? Dia ambilkan yaitu oleh si Tumang, seekor anjing itu. Iya, dan memutuskan Dayang Sumbi itu menikah dengan si Tumang karena Tumang itu jantan. Iya, dan akhirnya mereka pun menikah dan mempunyai anak, yaitu bernama Sangkuriang. Iya. Pada kemudian hari, Sangkuriang itu tumbuh dewasa dan besar ya, tentunya. Dan dia itu suka sekali memburu atau memanah. Dia itu jago memanah. Dan si Sangkuriang ini mengajak si Tumang atau seekor anjingnya untuk berburu ke hutan. Dan si Tumang itu disuruh oleh Sangkuriang untuk berburu itu malas-malesan di hutan, nggak mau, disuruh ngejar rusa. Ayo kejar itu rusa buat makan kita nanti. Ternyata si Tumang itu malas-malesan, nggak mau mengejar, dan akhirnya Sangkuriang pun kesal dan marah. Akhirnya memanah si Tumang itu, dan akhirnya si Tumang itu mati ya, dan dibawa ke sungai untuk dikuliti dan diambil dagingnya. Ya. Dan pada siang hari si Sangkuriang itu pulang membawa daging tersebut kepada ibunya, yaitu Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun itu belum tahu bahwa itu seekor anjing yang bernama Tumang, yaitu suaminya sendiri ya. Ya, dan setelah habis makan, Dayang Sumbi itu mencari, kemana si Tumang, kok nggak pulang? Tadi kan berburu bareng sama kamu Sangkuriang. Dan Dayang Sumbi itu penasaran melihat tulang-tulang tersebut, yaitu tulang seekor anjing, yaitu si Tumang. Dan Dayang Sumbi pun langsung kesal dan marah ketika tahu yang dimakan sendiri itu adalah suaminya atau seekor anjing si Tumang itu ya. Dan Dayang Sumbi itu marah, kesal sekali, langsung mengambil sendok dari tempurung kelapa dan memukul kepala si Sangkuriang, karena Sangkuriang itu udah keterlaluan. Dan Sangkuriang pun juga ikut marah, tentunya kesal karena
dipukul sama ibunya sendiri. Sang Kuryang pun pergi, dia itu pergi menggembara lama sekali, beberapa tahun. Sang Kuryang kembali tumbuh besar dewasa, dan Sang Kuryang itu tidak tahu bahwa dia itu kembali ke ibunya, yaitu Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun tidak tahu bahwa itu anaknya, dan dia pun saling cinta. Dan si Sang Kuryang pun ingin menikahi Dayang Sumbi yang sebenarnya itu adalah ibunya sendiri, karena Dayang Sumbi itu awet muda dan cantik terus. Iya, jadi tidak mengenali. Dan ketika Dayang Sumbi melihat kepala Sang Kuryang, dia pun ingat. Ya, betul ya. Setelah Dayang Sumbi melihat kepalanya Sang Kuryang, langsung kaget, ternyata itu anaknya sendiri. Dan Dayang Sumbi pun mencoba memberitahu kepada Sang Kuryang bahwa kamu itu anak saya. Tapi Sang Kuryang itu kekeh, tidak mau tahu dan ingin tetap menikahi Dayang Sumbi. Tapi Dayang Sumbi pun gak mau menikah dengan anaknya sendiri. Dan si Sang Kuryang itu tetap kekeh dan ingin menikahi. Akhirnya Dayang Sumbi pun membuat syarat, yaitu Sang Kuryang harus membuat danau dan perahunya dalam waktu 1 malam. Dan Sang Kuryang itu pun menyanggupi, karena Sang Kuryang pun dibantu oleh para jin untuk membuat danau dan perahunya tersebut. Dan pada malam itu Dewi Sumbi pun ternyata tahu, melihat bahwa Sang Kuryang itu pun curang. Membuat itu semua pun dibantu oleh jin. Dan akhirnya Dewi Sumbi pun kesal dan langsung meminta ke Dewa Sang Hyang Tunggal untuk mempercepat waktu paginya, karena kalau udah pagi Sang Kuryang pun gagal, nggak bisa menikahi Dayang Sumbi, karena harus jadi dalam waktu 1 malam. Dan ketika udah pagi, Sang Kuryang pun kaget, lah kok baru bikin udah pagi, padahal dikit lagi jadi ya. Dan Sang Kuryang pun sangat marah, dan akhirnya Sang Kuryang menendang perahu tersebut hingga telungkap atau terbalik. Dan disitulah yang dinamakan Tangkuban Perahu.